Mari luangkan waktu untuk menuliskan sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti dan saksi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa kembali bertemu di channel YouTube Ahilman Fauzi. Dan di awal Ahilman ingin mendoakan semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, makin disayang Allah, makin dekat dengan kebaikan, dijauhkan dari keburukan, dan tentunya kita selalu dibimbing oleh Allah dalam ketaatan, terus istiqomah sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan kami juga mendoakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Kembali kali ini kita di program Tanya Hati, sebuah program yang khusus dan eksklusif ada di channel YouTube Ahilman Fauzi, yang isinya adalah AA membaca beberapa curhatan dan pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman ke sosial media kami Ahilman Fauzi, baik melalui Instagram, TikTok, YouTube, dan sosial media kita yang lainnya. Tapi lebih banyak sih memang di IG dan di YouTube Ahilman Fauzi. Kali ini kita akan membacakan pertanyaan dari sebentar. Baik. Pertanyaannya tidak disebutkan namanya, tapi ini pertanyaan saya kira mewakili juga beberapa dari teman-teman. Izin saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya sudah menikah selama 7 tahun. Sampai saat ini kami masih diberikan waktu untuk berdua. Maksudnya belum diberikan keturunan. Sudah menikah selama 7 tahun dan belum diberikan keturunan. Kami sering mendapatkan pertanyaan, kapan hamil? Kapan punya anak? Atau yang kadang paling tidak enak bagi kami adalah, kamu mandul ya? Mohon berikan nasihat terbaik untuk rumah tangga kami. Terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan. Saya meyakini pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mewakili juga teman-teman yang lain yang sudah menikah tapi belum diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan keturunan. Yang pertama, menikah itu tidak lantas menjadi bahagia dengan hadirnya anak. Tidak lantas ya. Tidak otomatis. Karena anak itu kan amanah, titipan, anugerah, rezeki yang tentu seseorang yang dipilih dan diberikan takdir untuk bisa mendapatkan keturunan berarti dia yang memang dipercaya oleh Allah. Artinya orang itu kuat dan bisa untuk mendapatkan amanah tersebut. Tapi bukan berarti bahwa kita yang belum mendapatkan itu belum dipercaya, bukan. Tapi barangkali Allah sedang menyiapkan banyak waktu agar kita bisa lebih mempersiapkan diri gitu. Atau kita agar punya banyak waktu, menghabiskan waktu bersama atau berdua dengan pasangan kita. Satu kali ada seorang sahabat yang kemudian berkunjung kepada sahabat lain yang sedang menikah. Kemudian sahabat itu mendoakan sahabat yang menikah ini dengan kalimat birrofa'i wal banin. Semoga engkau bahagia dan semoga engkau banyak anak. Itu doanya. Kemudian sahabat yang didoakan itu menjawab, janganlah engkau mendoakan kami seperti itu. Karena Nabi tidak mengajarkan kami berdoa seperti itu. Dan pada
eh, kenyataannya bahagia tidak diukur dengan banyaknya anak, dan banyaknya anak juga tidak menjadi indikator kebahagiaan. Bukan itu. Birrofai wal banin, semoga engkau bahagia, semoga engkau banyak anak. Bukan itu. Tapi apa yang Nabi anjurkan ketika ada orang yang menikah, doanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Perhatikan makna daripada doa ini. Barakallahu laka. Semoga Allah memberikan keberkahan atas sesuatu yang membahagiakan di rumah tanggamu. Wa baraka alaikuma. Dan semoga Allah pun memberikan keberkahan di balik sesuatu yang barangkali tidak menyenangkan di rumah tanggamu. Jadi, di balik kebaikan ada keberkahan. Di balik sesuatu yang barangkali kamu anggap tidak baik juga ada keberkahan. Di balik sesuatu yang membahagiakan ada keberkahan. Di balik sesuatu yang tidak membahagiakan pun ada keberkahan. Wa jama'a bainakuma fi khair. Dan semoga Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Maka ingat, bagi orang beriman semua keadaan itu baik. Ajaban li'amril mu'min. Sungguh menakjubkan orang beriman itu. Sungguh menakjubkan perkara bagi orang beriman itu. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya setiap perkara apapun bagi orang beriman, semuanya baik. Dan itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang beriman saja. Bagaimana sikapnya? Jika diberikan kebahagiaan, dia bersyukur karena itu baik baginya. Dan jika diberikan kesedihan, dia pun bersabar karena itu juga baik baginya. Maka teman-teman sekalian yang hari ini masih belum mendapatkan keturunan, percayalah. Di balik semua yang terjadi itu, Allah sedang menitipkan kasih sayang cintanya kepadamu. Bukan Allah membencimu. Justru Allah sedang menguatkan hati dan pundakmu. Agar pada saatnya engkau bisa lebih siap. Engkau bisa lebih kuat. Untuk bisa mendapatkan amanah yang besar dari Allah itu. Maka jangan pernah rapuh. Jangan hancur lebur. Karena takdir yang belum berpihak denganmu. Pilih dan pulih bersama Allah. Dalam setiap keadaan apapun. Jangan minder. Jangan overthinking. Jangan insecure. Karena sesungguhnya ada kebaikan-kebaikan yang sedang Allah siapkan. Di balik semua kejadian yang barangkali tidak sesuai dengan harapan. Tenang. Lembutkan hatimu. Tenangkan jiwamu. Semua akan baik-baik saja. Terus ikhtiar yang terbaik. Terus melangkah di jalan yang baik-baik. Dan terus menghadirkan keharmonisan di rumah tangga dengan pasangan. Walaupun belum dikaruniai seorang anak bagi keluargamu, bagi rumah tanggamu. Barangkali bagi seorang suami, engkau masih dikasih banyak waktu untuk bersama dengan istrimu dalam segala kebaikan. Agar semua nafkah yang kau berikan sepenuhnya dihabiskan buat menyenangkan hati istrimu. Atau mungkin keluarga besarmu. Bagi seorang istri, agar engkau masih punya banyak waktu leluasa untuk mendampingi suamimu, untuk melayani suamimu. Berarti tetap ada kebaikan yang bisa engkau rasakan. Jangan pernah menghina ketentuan Allah yang belum berpihak dengan apa yang kamu harapkan. Tenang. Semua akan ada waktunya, semua akan ada masanya. Dan sikap terbaiknya adalah terus berharap kepada Allah, terus bersandar kepada Allah dengan melangitkan doa-doa terbaik kepada Allah. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Ikhtiar ke dokter, dilanjutkan. Bertanya kepada yang sudah berpengalaman, dihadirkan. Memastikan asupan-asupan yang kita makan juga dipastikan. Hubungan dengan pasangan terus dikuatkan. Tapi lebih dari itu, doa-doa yang harus banyak dilangitkan. Karena
doa itu bisa merubah segalanya. Doa itu juga bisa merubah takdir. Doa itu juga bisa mengantarkan banyak kebaikan-kebaikan yang tidak pernah kamu sangka sebelumnya. Ketika kau bertanya, di mana Allah? Allah itu dekat. Allah ada bersama dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila mereka bertanya di mana Allah itu, katakan Allah itu dekat. Dan Allah akan menjawab setiap doa-doa yang dipanjatkan. Allah akan mengabulkan setiap doa-doa yang dihadirkan. Maka jangan pernah putus asa dengan segala permintaanmu kepada Allah. Jangan pernah putus asa dengan segala permohonanmu kepada Allah. Teruslah berdoa. Berdoalah terus. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka yakinlah Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Maka untuk kami, untuk kita, untuk siapapun di sana yang hari ini masih terus berharap hadirnya keturunan, hadirkan doa. Banyak berdoa kepada Allah. Deketin Allah. Lakukan semua hal-hal yang mengundang cintanya Allah kepada kita. Salat dijaga dengan baik. Infak sedekah dihadirkan dengan baik. Sedekah itu kekuatan. Sedekah itu bisa mempercepat dikabulkannya doa. Sedekah itu bisa menolak bala, bencana, musibah, ujian dalam hidup kita. Sedekah itu bisa menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Sedekah itu bisa mendatangkan rezeki. Maka jemput dengan sedekah. Pancing dengan sedekah. Mudah-mudahan sedekah yang kita keluarkan bisa juga memancing, mengundang agar Allah titipkan keturunan kepada kita. Silaturahmi. Dengan orang tua dijaga hubungannya. Dengan keluarga dijaga hubungannya. Karena mohon maaf, barangkali kita masih belum mendapatkan keturunan. Boleh jadi memang Allah sudah memberikan peringatan kepada kita. Karena ada kesalahan yang pernah kita lakukan. Sehingga Allah sedang menunggu kita segera kembali kepada Allah. Bertaubat, memperbaiki diri. Sampai kemudian Allah pantaskan kita mendapatkan keturunan itu. Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang baik. Jangan stres, jangan frustasi, jangan depresi. Belajar menyerahkan semua kepada Allah. Allah tahu waktu yang terbaik. Allah tahu saat yang terbaik. Kapan setiap doa-doa itu akan menjadi sesuatu yang dikabulkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Bismillah. Mudah bagi Allah untuk menghadirkan sesuatu. Mudah bagi Allah untuk menghilangkan sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Segala sesuatu, jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah berkehendak, mudah bagi Allah. Kun fayakun. Allah tinggal bilang, jadi, maka jadilah. Bismillah, jangan putus asa, jangan putus semangat. Untukmu yang belum diberikan keturunan, terus berusaha, terus ikhtiar yang baik-baik. Jangan terserah, jangan menyerah, tapi berserah. Apa bedanya? Terserah, menyerah, berserah. Kalau terserah, tidak ada tujuan. Hopeless. Udahlah gitu. Nah itu terserah. Ada menyerah. Tidak ada usaha. Jangan. Tetap usaha, tetap ikhtiar. Tetap melakukan amalan terbaik. Jangan terserah, jangan menyerah, tapi berserah. Apa itu berserah? Pastikan tujuannya, maksimalkan usahanya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada Allah. Biasanya pengalaman jamaah-jamaah kami yang sudah lama belum dikasih keturunan, makin mereka lapang, makin mereka pasrah dan berserah kepada Allah, makin kemudian Allah kasih daripada jawaban-jawaban doa yang mereka panjatkan. Karena makin kita kepikiran, makin kita stres, makin kita overthinking, ya makin berat gitu. Berarti makin gak ridho kita dengan segala ketentuan Allah itu. Insya Allah jika ikhtiar buminya dijalankan, ikhtiar langitnya dikuatkan, insya Allah semua akan menemukan kebaikan-kebaikannya. Boleh jadi
bukan di waktu yang cepat, tapi Allah akan memberinya di waktu yang tepat. Semangat, kuat, tetap hebat. Semoga Allah segera hadirkan yang baik-baik untuk hidup kita. Untuk yang belum mendapatkan keturunan, semoga segera Allah hadirkan keturunan yang soleh dan soleha. Keturunan yang bisa menjadi qurrata a'yun dalam setiap kehidupan kita. Maka titip baca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setiap selesai sholat, selipkan doa ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pasangan yang baik, mendapatkan keturunan yang baik, yang qurrata a'yun, mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga Allah menjadikan kita imam bagi orang-orang bertakwa. Menjadikan keturunan kita nanti menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dari sini Ahilman mendoakan untuk teman-teman yang sudah menikah dan belum diberikan keturunan, semoga Allah segera hadirkan yang terbaik untuk teman-teman semua. Dan untuk kita yang sudah diberikan keturunan, semoga kita dikuatkan menjadi orang tua yang baik. Semoga kita menjadi orang tua yang soleh. Karena mohon maaf ya, banyak di antara kita pengen punya anak yang soleh, tapi lupa menjadi orang tua yang soleh. Padahal anak yang soleh itu pasti datang dan berangkat dari orang tua yang soleh. Maka semua orang tua, termasuk AA, teman-teman yang sudah menikah dan sudah punya keturunan, solehkan dirimu sebelum solehkan anakmu. Perbaiki dirimu sebelum memperbaiki anakmu. Doakan anak-anak kita. Kemampuan kita jadi orang tua ada batasnya. Tapi kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Doa orang tua itu mustajab. Orang tua itu berbisik di bumi yang mengaminkan malaikat yang mengijabah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, bimbing anak-anak kita dalam kebaikan. Karena yang paling sulit bagi orang tua adalah bagaimana menjaga keluarga dari siksa api neraka. Dan semoga Allah menyelamatkan kita bersama dengan keluarga kita sampai kemudian kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Menjadi anak yang lembut hatinya, baik akhlaknya, indah parasnya, kuat iman takwanya, cerdas akalnya, sempurna takdir dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bisa menjawab apa yang teman-teman curhatkan ke AA. Terima kasih. Masih banyak pertanyaan yang harus nanti AA jawab. Yang masih punya curhatan, yang mau bertanya, silahkan dikirim saja langsung ke sosial media kami, baik di Instagram, di TikTok, ataupun di YouTube. Ahilman Fauzi. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai bertemu di episode Tanya Hati selanjutnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari AA yang banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.